Selamat datang di channel Siar Kalam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bin nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Di buku saya di halaman 74. Halaman 74, 73, 72 sampai 74. Kita masih menjelaskan tentang sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita membahas tentang kemustahilan bertempatnya Allah. Karena kalau Allah bertempat, berarti dia memiliki permulaan, perubahan, mengalami perubahan. Kenapa bisa mengalami perubahan? Karena makhluk itu, kadang kalau kita katakan Allah bertempat di langit. Langit itu ada awalnya, Allah tidak ada awalnya. Kalau kita mengatakan Allah bertempat di langit, berarti tadinya dia tidak bertempat, kemudian bertempat. Berarti kalau gitu Tuhan mengalami perubahan dan itu mustahil. Kalau Allah bertempat di atas langit, berarti kalau begitu Allah adalah sesuatu yang tersusun. Karena sesuatu yang bertempat di atas sesuatu yang lain biasanya memiliki ketersusunan. Tuh lihat tuh, saya duduk di atas kursi, saya punya bagian-bagian ya. Bertempat di atas meja, ada bagian-bagian. Di alam semesta ini kita menjumpai kalau sesuatu itu bertempat, maka dia memiliki ketersusunan. Sesuatu yang tersusun namanya apa? Jisim. Jisim itu sesuatu yang yang menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang dan tersusun itu namanya jisim. Kalau Allah bertempat berarti Allah jisim. Dan kalau Allah dikatakan jisim berarti dia butuh kepada bagian-bagiannya. Dan itu juga mustahil. Kalau Allah bertempat berarti tempat itu tidak bermula harusnya. Kalau seandainya Allah itu bertempat, benar bertempat sejak awal begitu, berarti tempat itu tidak bermula harusnya. Tapi kita saksikan tempat itu hanya ada dengan adanya makhluk, karena itu mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala bertempat pada makhluknya. Ada kutipannya itu, saya kutipkan itu di situ. Kutipan dari Imam Mallali, halaman 74. Annahu yastahil alai istiqraruhu ta'ala 'alal makan kal 'arsy mathalan. Di anna al-amkina muhdatsah. Karena tempat itu baru, la yastaqirru 'alaiha illa muftaqir ilaiha. Tidaklah bertempat di atasnya kecuali sosok yang butuh kepadanya. Jadi kalau Allah duduk di atas arsy, duduk di atas langit, berarti Allah itu butuh kepada tempatnya. Sementara Tuhan tidak mungkin memiliki kebutuhan. Fahuwa ta'ala la yahullu fi makhluk. Dia tidak bertempat pada makhluk. Wala yujawiruhu, wala yuqabil, wala yulamisu, wala yulasiku. Walau hala rabbuna fi makan, lakana muhtajan ilal makan. Kalau Allah itu bertempat pada sebuah tempat, maka Allah itu akan butuh kepada tempatnya. Walau ihtaja ilal makan, la ajiza an takwinil makan. Kalau dia butuh kepada tempat, dia nggak mungkin bisa menciptakan tempat. Sekarang ada kemustahilan lain yang dijelaskan oleh Imam Sanusi sebagai lanjutan dari sifat mustahil. Buka di halaman 2 ya, yang Arabnya, ngaji Arabnya. Ini yang belum punya bukunya, silakan beli di Ustaz Haji, harganya tanya sama Ustaz Haji. Harga pasaran setahu saya ada 70.000, 80.000 di online. Kalau di pondok beda sendiri. Ada harga khusus buat santri. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsihi. Ingat, di antara sifat salbiyah yang kita pelajari, satu sifat salbiyah. Masa lupa sifat salbiyah? Ada berapa sifat salbiyah? 5. 1, tidak khalafal hawadis, qiyamuhu binafs. Lawan dari qiyamuhu binafsi apa berarti? Apa artinya qiyamuhu binafsi?
Jangan istilah berdiri, berada dengan dirinya sendiri. Berada dengan dirinya sendiri. Berarti lawannya apa? Kalau sesuatu berada dengan dirinya sendiri, berarti lawannya apa? Lawannya bergantung kepada yang lain. Nih lihat nok, warna putih. Warna putih. Pernah kamu lihat ada warna namanya putih, dia nggak nempel di apapun, pernah? Warna itu bisa nggak berada dengan dirinya sendiri? Bisa nggak warna itu? Warna hitam. Bisa nggak dia berada dengan dirinya sendiri? Nggak butuh kepada apapun gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Namanya hitam, namanya warna itu pasti nempel, ya kan? Ukuran sekarang. Ukuran. Berat. Beratnya berapa? Beratnya 1 kilo. Pernah kamu melihat makhluk 1 kilo? 1 kilo gitu. Pernah? Ada. Kita ambil warna yang paling gampang ya. Warna itu adalah sifat dari suatu benda dan dia senantiasa butuh kepada benda yang ditempatinya. Ya enggak? Namanya apa istilahnya dalam ilmu akidah? Kemarin saya jelaskan. Namanya arad. Namanya arad. Arad itu butuh kepada mahal. Mahal itu artinya zat, sesuatu yang ditempati. Allah bisa nggak dikatakan begitu? Bergantung sama yang lain. Bisa nggak? Nggak. Karena dia adalah zat, bukan sifat. Dia tidak memiliki ketergantungan. Makhluk memiliki ketergantungan. Jadi Allah tidak mungkin bergantung kepada yang lain seperti halnya warna kayak begini nih. Dia hanya bisa ada dengan adanya yang lain. Mustahil Tuhan kayak begitu. Kemudian Allah juga tidak butuh kepada mukhassis. Pernah saya jelasin mukhassis. Apa artinya mukhassis? Sebab yang mengkhususkan. Bayu itu lahirnya di Rajag. Padahal dia bisa lahir di Solo, bisa di Bekasi, bisa di Australia, bisa di London. Sama tuh tadinya kemungkinan begitu. Ternyata dipilih salah satu pilihan dari sekian kemungkinan yang ada, dipilih ada di Rajag. Itu namanya kemungkinan yang dikhususkan. Kalau ada yang dikhususkan berarti ada yang mengkhususkan. Namanya mukhassis. Allah butuh nggak kepada yang mengkhususkan dirinya? Tidak butuh karena dia tidak bergantung kepada yang lain. Kalau Tuhan bergantung sama yang lain namanya bukan Tuhan, tapi itu makhluk. Baju kamu ukurannya XL, L, M. Baju kamu XL. Bajunya XL. Itu desainer yang bikin baju XL itu, padahal dia bisa. Sebelum dia bikin baju XL, bisa M, bisa L, bisa XL, ya enggak? Kenapa dipilih yang XL? Berarti ada yang mengkhususkan, ya enggak? Ada sebab yang mengkhususkan. Baju ini bisa berukuran XL dengan motif tertentu, ada yang mengkhususkan. Mengkhususkan itu namanya takhsis. Yang mengkhususkan namanya mukhassis. Jadi alam semesta ini yang kita saksikan, diri kita, benda mati, tumbuhan, semuanya butuh kepada mukhassis yang mengkhususkan. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada mukhassis. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan bi yakuna murakkaban fi dzalik. Mustahil Allah itu juga tersusun. Ingat, setelah sifat qiyam bi nafsihi, sifat selanjutnya apa? Wahda. Wahda ini apa artinya? Esa. Esa dalam berapa hal? Kita jelaskan dulu. Esa dalam 3. 1. Esa dalam Masalah kamu tuh nggak belajar. Esa dalam zat. Kedua, sifat. Ketiga, perbuatan. Esa dalam zat itu diantara mananya Allah tidak tersusun dari bagian. Gak mungkin Allah punya anggota tubuh. Allah punya tangan, Allah punya muka, Allah punya wajah, punya mata, punya kepala, punya kaki. Mungkin atau mustahil? Mustahil. Itu bertangan dengan keesaan. Dalam zatnya Allah tidak tersusun. Au yakun lahu mumatsil fi dzatihi, atau ada yang semisal dengan zatnya dari makhluknya. Mustahil. Itu juga bertangan dengan keesaan zat. Au sifatihi, atau sifatnya. Ada yang kasih sayangnya menyertai kasih sayang Allah, mustahil. Ada yang kekuasaannya menyertai kekuasaan Allah, mustahil. Au yakun ma'hum bil wujudi mu'athirun fi fi'lin min al-af'al, atau ada pemberi dampak selain Allah. Nih, lihat nih, dalam ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang saya tadi minum. Air ini habis. Saya haus. Saya minum, hilang rasa hausnya.
air ini secara lahiriah, maksudnya kelihatannya dia memberikan dampak atas hilangnya rasa haus. Tapi itu secara lahiriah doang. Secara lahiriah ada keterkaitan antara air dengan hilangnya rasa haus. Hakikatnya yang menyebabkan hilangnya rasa haus itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air ini hanya sebab lahiriah aja. Jadi mata kita ngelihat ada keterkaitan nih antara hilangnya haus dengan air. Ada keterkaitan antara makanan dengan rasa kenyang, ya nggak? Ada keterkaitan. Kamu lapar nih, makan sosis 5 biji, langsung kenyang. Antara sosis dengan hilangnya rasa, dengan adanya rasa kenyang, itu ada keterkaitan apa enggak? Tapi itu berdasarkan kebiasaan aja. Berdasarkan kebiasaan, kalau orang lapar makan, dia kenyang. Berdasarkan kebiasaan, kalau orang haus, dia minum, dia akan hilang rasa hausnya. Berdasarkan kebiasaan, kalau saya motong wortel pakai pisau, wortelnya akan terpotong, ya kan? Berdasarkan kebiasaan. Tapi kalau ditanya, siapa yang memberikan dampak sesungguhnya di balik kejadian-kejadian semacam itu tuh? Keterkaitan antara dua hal semacam itu. Siapa memberikan sebab sesungguhnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat kuasanya. Ya, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita tidak meyakini adanya pemberi dampak yang hakiki. Tapi kalau kita pergi ke rumah sakit, kita dikasih obat. Sakit dok, apa? Asam urat. Dikasih obat. Nih ya Pak, minum dosisnya. Ini 1, ini 2. Apa ini ente cing? Masuk tong. Atuh diusir. Kucing. Oh kencing doang. Nah disituin. Gali. No, kamu dipersilahkan aja kucing masuk. Ampun. Oke, lagi. Kita pergi ke dokter. Dokter memberikan obat, kita kena apa namanya? Asam urat, dikasih obat. Setelah minum obat, penyakitnya hilang. Lihat tuh. Kira-kira kalau ditanya, yang memberikan dampak atas hilangnya rasa sakit itu obat dengan dirinya sendiri atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara obat itu hanya memiliki keterkaitan secara lahiriah aja. Obat atau Gusti Allah? Secara lahiriah, kalau kamu bilang alhamdulillah nih gara-gara minum obat ini saya sembuh kemarin. Secara lahiriah, karena itu ada keterkaitan. Ya boleh-boleh aja, tapi keyakinan dalam hati gak boleh meyakini itu. Paham gak maksudnya? Kalau secara lahiriah, secara percakapan biasa, menurut kebiasaan, kalau orang minum obat, resepnya bagus, kemudian diminum, penyakitnya hilang. Keyakinan kita harusnya mengatakan bahwa hilangnya penyakit itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obat itu hanya menjadi perantara lah bahasanya. Perantara secara lahiriah. Paham? Kalau sekarang kau mengatakan obat ini memberikan dampak tanpa ada campur tangan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh apa enggak? Itu mencederai keimanan. Bahkan bisa menjurus pada kekufuran. Paham? Atau kau mengatakan obat ini bisa memberikan dampak dengan dirinya sendiri. Gak ada campur tangan yang lain. Itu kekufuran jelas. Orang beriman mengatakan apa? Pemberi dampak sesungguhnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hal-hal yang tadi kita sebutkan itu, obat dengan hilangnya sakit, makanan dengan adanya kenyang, kemudian air dengan hilangnya rasa haus. Itu hanya keterkaitan berdasarkan kebiasaan. Ya Allah memberlakukan kebiasaan nih atau sunnah kehidupan di alam semesta ini. Kalau ada orang minum obat, tadinya sakit, sembuh. Tapi yang menciptakan kesembuhan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya melalui obat yang tadi dia minum. Nih si Berhat makan kopi. Dia bukan minum kopi, makan kopi. Kan ada makan kopi. Si Berhat itu nggak sehat makan kopi begitu. Orang minum kopi dengan air aja nggak sehat, kopi instan begitu. Apalagi makan kopi. Saya punya teman-temannya saya di Kairo, kalau ujian itu dia makan kopi dulu. Harus 3 biji katanya. Jadi misalnya di ujian, di ruangan ujian nih.
Dia bawa Nescafe. Nescafe yang apa namanya, yang panjang itu, Nescafe cappuccino itu. Dimakan, dia harus makan kopi dulu. Sebelum ngisi soal itu. Bukan diminum ya. Kerjaannya makan kopi. Saya juga nggak tahu enaknya apa makan kopi itu. Itu nggak sehat Berhad. Seandainya. Dia gara-gara makan kopi keseringan itu punya penyakit misalnya. Lihat tuh. Ada hubungan nggak antara kopi dengan adanya penyakit? Ada hubungan nggak? Ada hubungan. Tapi kalau kita tanya, yang memberikan dampak melahirkan rasanya sakit itu, pada hakikatnya ya, saya nggak bicara secara lahiriah. Secara lahiriah kita katakan, ini gara-gara makan kopi nih, muncul penyakit ini. Secara lahiriah. Boleh apa nggak kita ngomong begitu? Secara lahiriah. Ya, boleh-boleh aja. Tapi secara keyakinan, hakikatnya yang memberikan penyakit itu siapa? Allah Subhanahu wa taala dengan kuasa. Itulah yang dimaksud dengan tauhid fil af'al, keesaan Allah dalam perbuatannya. Tidak ada dari makhluk yang memberikan dampak secara hakiki terhadap makhluk yang lain. Jadi kamu nggak bisa mengatakan pada hakikatnya hanya kopi itulah yang memberikan dampak. Enggak. Atau misalnya kamu bilang enggak, itu sakit muncul secara alamiah aja, proses alam aja. Lalu menafikan peranan Tuhan, peranan Allah Subhanahu wa taala. Enggak, itu bukan ucapan orang beriman. Gitu ya. Wa qad yastahilu alaihi ta'ala al-'azzu an mumkin ma, jelas kalau Allah itu berkuasa, dia tidak mungkin lemah menciptakan sesuatu. Wa ijadu syai'in minal 'alam ma raqati ma karahati liwujudihi, atau menciptakan sesuatu dari alam sementara dia sendiri tidak menginginkannya. Jadi mustahil begini. Makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dengarkan. Kebaikan, keburukan diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan, ketaatan yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kalau ada kemaksiatan terjadi, memang Allah yang menciptakan, tapi di baliknya ada peranan manusia, ada kebebasan manusia di sana untuk memilih. Orang misalnya pacaran tidak boleh. Tapi ketika orang pacaran, itu sebenarnya dia bisa milih nggak untuk tidak berpacaran? Boleh nggak? Maksudnya dia bisa milih nggak untuk tidak kencan sama pacarnya, bisa nggak? Bisa. Karena dia menggerakkan pilihannya untuk berbuat maksiat, Allah ciptakan kemaksiatan. Kamu nggak bisa bilang begini, nggak bisa bilang, oh enggak, di dunia ini hanya yang diciptakan oleh Allah hanya yang baik-baik aja, yang buruk-buruk itu dari manusia, nggak diciptakan oleh Allah. Kamu kalau ngomong begitu berarti artinya apa? Ada sesuatu di alam semesta ini yang tidak dikehendaki oleh Allah, tapi dikehendaki oleh makhluk. Berarti kalau gitu kuasa Allah dan kehendaknya tidak lagi mutlak. Tidak lagi bersifat universal, tidak bersifat mutlak lagi. Hanya menguasai dan menghendaki sebagian aja. Hanya kebaikan doang, keburukan enggak. Mungkin atau mustahil itu? Mustahil, karena kalau begitu Allah menjadi terbatas. Walhasil, dalam akidah kita, semua yang ada di alam semesta, kebaikan, keburukan, kemaksiatan, ketaatan, semuanya Allah yang menciptakan, tapi tidak menafikan peranan makhluk yang memiliki pilihan. Jadi mustahil ada sesuatu tercipta di alam semesta ini, tapi Allah nggak mau. Tapi Allah nggak mau, mustahil. Awil ghaflah, atau kelalaian. Maksudnya nggak sengaja, Allah tidak menginginkan, tiba-tiba ada sesuatu tercipta sekonyong-konyong. Mustahil, karena Allah itu maha berkehendak. Awil bitalil maksudnya tadi itu. Ada sesuatu kita katakan menjadi sebab bagi sesuatu yang lain, tapi Allah tidak berperan di situ. Mustahil. Awil bitaba itu maksudnya sesuatu itu memberikan dampak dengan dirinya sendiri. Api misalnya kamu katakan dia bisa membakar karena karakternya sendiri, watak dirinya sendiri, tidak ada campur tangan Tuhan. Itu nggak boleh. Coba semacamnya. Itu bertentangan dengan ajaran tahu wa man yaqul bit-tab'i aw bil 'alla fadzaka kufrun inda ahli millah, kata Imam Dardin. Ya Allah ya Karim. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-jahl. Karena Allah punya sifat ilmu, berarti Allah mustahil tidak tahu. Wa ma fi ma'na bi ma'lumi ma wal maut was samam. Kematian, lawan dari sifat hidup, kematian. Was samam, apa artinya samam? Allah Maha mendengar, lawannya berarti apa? Tuli, mustahil itu. Wal ama buta. Ingat, Allah mendengar tidak dengan telinga, melihat tidak dengan mata, bicara tidak dengan lisan, tidak dengan bahasa. Udah saya jelasin. Karena dia berbeda dengan makhluk. Wa addadus sifatil ma'nawiyyati wadhihatun min hadhihi, dan lawan dari sifat ma'nawiyah jelas dari uraian ini.
Qadiran, maha kuasa. Berarti lawannya apa? Ajizan, lemah. Muridan, maha berkehendak. Lawannya apa? Bukrohan, dipaksa. Aliman, maha mengetahui. Lawannya apa? Aywa, ada mustahil. Mustahil. Itulah rincian dari beberapa sifat mustahil. Sanaktafi bihadzal qadar wa nuwasil fil liqa'al qadim. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.